Coba geser lagi ke sini. Jangan di sana, sini, sini. Sayanya ada di sini. Sayanya ada di sini. Sini geser sini. Itu 2 sap kan bisa, situ belakangnya kan bisa. Bapaknya geser lagi sini nih. Panjenengan dari mana? Dari Jakarta. Aslinya Madura, tapi tinggal di Jakarta apa kerja di Jakarta? Tinggalnya. Iya. Malam ini di tahapan apa? Manunggal Jati. Kalau panjenengan dari mana? Dari Tengaran Salatiga. Malam ini di tahapan apa manekungnya? Patrap Samadhi Mijil Tata Lengga. Kalau panjenengan bapaknya dari mana? Singosari Malang. Malam ini di tahapan apa gemblengnya? Patrap Tatalungguh. Patrap apa itu? Patrap Samadhi Mijil Tata Lengga, itu ya. Panjenengan harus hafal loh itu ya. Nama-namanya harus hafal. Nah, panjenengan yang dari Kalimantan. Malam ini di tahapan apa gemblengnya? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Kalau emasnya dari mana masnya? Semarang. Malam ini gemblengnya di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Tata Lengga. Kalau masnya dari mana masnya? Dari Lamongan. Gemblengnya malam ini di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Manunggal Jati. Memang ada. Patrap Samadhi Manunggal Jati. Kalau emasnya lagi dari mana? Banjarnegara. Malam ini gemblengnya di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Sowan. Nah, kalau mbaknya dari mana mbaknya? Oh, dari Lamongan. Malam ini gemblengnya di tahapan apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Manekung atau gembleng di tahun 2024 ini berbeda loh ya dengan sebelum tahun 2024. Manekung atau gembleng di tahun 2024 ini panjenengan harus tidak bisa tidak, harus hafal nama-namanya patrap, harus hafal nama-nama bacaan yang dibaca ketika patrap, harus hafal tahapan-tahapannya, dan harus hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang saya tulis di papan tulis besar itu. Jika tidak, mohon maafkan, saya tidak bisa membantu panjenengan menyelesaikan laku murni. Karena saya capek menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang patrap, tentang bacaan, tentang samadhi. Padahal sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Buku punya. Selama manekung, selama gembleng, tiap hari, tiap malam diberi motivasi. Nah, buku punya.
Seperti yang sudah sering saya teriak-teriakkan. Dan saya kalau ngomong kan teriak-teriak gitu kan. Ngono ae sih ora digubris kok. Seperti yang sudah saya teriak-teriakkan di setiap video pencerahan di YouTube Putra Romo Channel. Sesudah manekung, sesudah gembleng, itu kalau ada titelnya ya, seperti orang kuliah gitu ya. Nah itu kan ada titel ya. Kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, titelnya panjenengan itu master. Titel panjenengan itu master. Sayang ini nggak ada titel-titelan, ini bukan tentang titel. Ini tentang jati diri manusia hidup yang seumur hidup hilang. Bukan hilang, terlupakan. Jadi nggak ada titel-titelan. Tapi kalau harus diberi titel, kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, titel panjenengan itu master. Tahu master nggak? Jadi harusnya itu ahli di situ. Ahli dalam bidang apapun. Orang bertanya apapun panjenengan mampu menjawab. Ada tantangan apapun panjenengan mampu menghadapi hingga selesai. Itu master namanya. Orang punya kepentingan itu, kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini. Lah panjenengan mampu memberikan solusi-solusi. Tapi bagaimana bisa melakukan seperti itu? Lawang namanya patrap aja nggak tahu. Ini patrap apa, ini patrap apa, itu nggak tahu. Yang dibaca ketika patrap aja namanya nggak tahu. Nah ini master cap apa ini? Jadi saya tidak mau peserta manekung atau gembleng di tahun 2024 ini ada yang mengalami seperti itu. Karena sebab itu, walaupun panjenengan sudah ada di tahapan manunggal jati, kalau panjenengan belum tahu ini namanya patrap apa, ini namanya patrap apa, lah yang dibaca itu namanya apa, tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku panjenengan belum apal, saya tidak bisa membantu panjenengan menyelesaikan laku murni. Karena pasti resikonya sama seperti yang sudah-sudah. Saya tetap capek balesin WA. Nah, gitu. Jadi di sini harus hafal. Jadi jangan sampai panjenengan punya pisau tapi ndak tahu itu namanya pisau. Gunanya juga ndak tahu, lawang namanya aja nggak tahu. Panjenengan punya cangkul tapi ndak tahu itu namanya cangkul. Gunanya pun pasti tidak tahu, lawang namanya saja ndak tahu. Panjenengan punya parang, punya arit, punya silet, tapi ndak tahu itu namanya parang, arit, silet. Tidak lucu kan kalau seperti itu? Nah, makanya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, masalah yang tadinya ada ndak selesai malah ketambahan masalah. Lawang kayak gitu. Namanya patrap aja nggak tahu. Bacaan-bacaan padahal dibaca setiap kali melakukan patrap samadhi. Tapi nggak tahu. Nggak tahu itu bukan salah. Nggak salah, nggak tahu itu nggak salah. Tapi ini perkaranya kan bukunya ada. Setiap selesai manekung gembleng itu saya beri kenang-kenangan buku. Kunci The Power. Di dalamnya termuat 1001 ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan. Apa karena itu kenang-kenangan dari saya terus disimpan gitu? Nggak dipelajari. Kan aneh. Ini jangan sampai dialami oleh
peserta Manekung atau Gembleng di tahun 2024. Saya tidak mau lagi seperti itu. Manekung atau Gembleng memerlukan waktu 4 hari 5 malam. Namun kalau panjenengan tidak mengetahui nama-nama patrap, nama-nama bacaan yang dibaca, tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, walaupun panjenengan di pesanggerahan saya sudah 4 hari 5 malam, sekali lagi saya katakan mohon maaf, saya tidak bisa membantu panjenengan untuk menyelesaikan laku murni. Karena itu tidak menyelesaikan saya, juga tidak menyelesaikan panjenengan. Maka Manekung atau Gembleng adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Laku murni agar supaya bisa menggapai suci atau fitrahnya diri. Laku murni itu laku apa? Laku murni itu adalah laku sejak panjenengan lahir dari kandungan sampai seumur itu. Ketika panjenengan dilahirkan oleh ibu panjenengan, panjenengan dalam keadaan murni. Namun seiring berjalannya waktu, panjenengan kehilangan kemurnian diri tersebut. Nah, sejak panjenengan kehilangan kemurnian diri, maka sejak itu hidup panjenengan berupaya untuk laku murni, mengembalikan kemurnian yang hilang itu. Nah, seumur hidup panjenengan, masa lalu panjenengan ada 10. 10 ada nggak masa lalu panjenengan? Sebelum sampai di pesanggeran ini, jumlah masa lalu panjenengan ada 10? Miliaran. Miliaran masa lalu panjenengan. Dan semua itu panjenengan nggak inget kan? Satu persatunya. Nah, menyelesaikan seluruhnya itu loh. Manekung atau Gembleng. Namun bagaimana bisa selesai? Lawang namanya patrap, nggak tahu. Bacaan yang dibaca, padahal setiap kali patrap sama didikun juga nggak tahu. Nah, bagaimana itu? Namanya aja penyelesaian. Kenyataannya ya masih bulet. Nah, ini saya nggak mau ini peserta Manekung atau Gembleng di tahun 2024 mengalami seperti ini. Saya nggak mau. Nggak mengurangi beban. Malah nambahi beban. Jadi percuma diselesaikan juga. Lawang malah nambahi beban, bukan menyelesaikan, apalagi menyempurnakan. Jadi seluruh peserta Manekung atau Gembleng di tahun 2024 tidak bisa tidak, harus berupaya semaksimal mungkin. Harus benar-benar bersungguh-sungguh. Jika tidak, walaupun sudah 4 hari 5 malam di pesanggeran saya, sekali lagi saya mohon maafkan, tidak bisa membantu menyelesaikan laku murni panjenengan. Bagaimana? Kecewa saya ngomong gitu? Ini untuk panjenengan gitu loh. Karena saya enggak mau panjenengan gagal.
Karena saya ingin panjenengan berhasil. Jadi apa yang sudah berlalu, itu ilmu pengetahuan buat saya. Nah, ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan dulu-dulu sebelum tahun 2024, lah ini saya berikan sama panjenengan. Malam ini saya berikan sama panjenengan. Agar panjenengan tidak mengalami seperti sebelum tahun 2024. Padahal tidak tahun 2024, tidak tahun 2023, 22 dan seterusnya juga enggak. Saya tetap sama seperti ini gitu. Tetap sama seperti ini. Hanya saja mungkin karena saya kasihan, sudah cukup di sini tak luluskan. Mungkin karena itu mungkin. Tapi di tahun 2024 ini saya tidak akan melakukan itu lagi. Jenengan mau ngendok berapa bulan di sini pun terserah. Kalau ndak sampai ndak hafal. Itu bahkan ada beberapa di antaranya. Selesai manekung, selesai gembleng. Dari Tasik ini, tapi saya ndak akan menyebutkan namanya. Dari Tasik, Jawa Barat. Selesai manekung, selesai gembleng. Ada kadang dari Cirebon yang dijemput pakai mobil. Kemudian karena satu arah sama-sama Jawa Baratnya, nah ini yang dari Tasik ini numpang. Katanya nanti setelah di Cirebon, nah di terminal Cirebon kan banyak itu mobil bis tujuan Tasik. Artinya lebih mudah dibanding berangkat dari sini yang harus ke Solo dulu, atau ke Boyolali dulu, atau ke Semarang dulu. Makanya dia numpang nih. Numpang ke mobilnya kadang dari Cirebon. Berangkat. Ternyata setibanya di Cirebon itu bukan cuma numpang. Bukan cuma numpang mobil. Tapi numpang makan, numpang minum, numpang beol, numpang tidur. Dan itu berbulan-bulan di sana. Itu bukan suatu masalah. Yang jadi masalah, seluruh kadang Cirebon kocar-kacir. Karena terpengaruh oleh dia. Aneh kan? Padahal saya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah memberikan motivasi kepada siapapun untuk memecah belah. Ini tentang kemanunggalan. Sampai-sampai kadang yang saya beri amanah untuk menjadi ke depan bagi kadang di Cirebon itu ndak digugu, ndak dipercaya, ndak digubris. Yang digubris yang dari Tasik ini tadi. Berantakan semuanya. Berpecah belah. Saling menyalahkan, saling menghakimi. Ini ilmu dari mana? Seperti itu ilmu dari mana? Di tempat saya dan saya sendiri tidak pernah memberikan motivasi seperti itu. Jangankan kadang, orang awam saja harus kita manunggalkan. Apalagi sesama kadang. Ya. Sudah seperti itu, beberapa di antara kadang di Cirebon dimintai uang. Buat biaya ini gimana ceritanya itu? Selesai manekung, selesai gembleng, statusnya master yang seharusnya lebih hebat daripada wong edan baku, kelakuannya di Cirebon seperti itu. Itu memalukan saya.
Selain memalukan saya terasa capek. Saya sudah berjuang, berkorban, jiwa raga selama panjenengan di pesanggeran saya. Hasilnya membuat malu di luar sana. Membuat kekacauan di luar sana. Itu karena apa? Karena ndak hafal. Nama-nama patrapnya ndak hafal. Nama-nama bacaan yang dibaca setiap kali patrap samadhi itu ndak hafal. Tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku nggak ngerti, ndak paham, ndak tahu. Makanya yang berjalan otaknya, yang berjalan angen-angennya, yang berjalan pikirannya. Bukan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya. Kalau ada kadang saya, kalau ada orang yang mengaku kadang saya, tapi kelakuannya di luar seperti itu, jangan percaya. Itu bukan kadang saya. Kenapa saya katakan itu bukan kadang saya? Lah saya nggak pernah memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Kalau nggak percaya, simak saja seluruh video saya. Ada saya mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau ketemu kadang di sana, mintai uang. Kalau kamu kehabisan rokok, minta sama kadang. Ada video saya yang mengajarkan seperti itu. Kalau ada kadang yang sedang harmonis, pisahkan. Biar dia bertengkar. Nggak pernah saya memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Karena semua itu bukan tentang hidup. Bukan tentang kemanunggalan. Kalau tentang hidup, tentang kemanunggalan, enggak seperti itu. Seperti yang saya teriak-teriakan di ratusan video di YouTube Putra Romo Channel. Ini untuk panjenengan sendiri. Kalau panjenengan hafal nama-namanya patrap, hafal nama-namanya bacaan-bacaan, hafal namanya tahapan-tahapan patrap samadhinya, ngerti, paham, tahu, bahkan hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Seperti yang saya tulis di papan tulis besar itu. Panjenengan akan ada tuntunan dari dalam. Hilap, lupa, aji mumpung, itu kemungkinannya sangat tipis menguasai panjenengan. Lah ini yang membuat saya lelah, bukan hanya kelakuan orang yang dari Tasik. Yang membuat saya merasa lelah, karena saya sudah berjuang nih. Sudah berkorban, mengorbankan jiwa raga saya selama panjenengan di sini. Itu bukan cuma orang Tasik, mohon maaf, saya katakan orang Tasik. Kalau kadang saya enggak seperti itu kelakuannya. Perbuatannya enggak akan seperti itu kalau kadang saya. Nah karena perbuatannya seperti itu berarti bukan kadang saya itu. Orang Tasik. Nah yang menjadikan saya terasa lelah, bukan cuma orang Tasik. Tapi juga, namun juga kadang yang di Cirebonnya ini juga. Nah, sama-sama baru selesai manekung, baru selesai gembleng kan. Disuruh mandiri. Disuruh dewasa. Disuruh merdeka. Menjadi dirinya sendiri. Dengan versinya sendiri. Agar supaya bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Lah kok ngikut orang Tasik? Buku ada. Selama manekung, selama gembleng, motivasi gratis dari mulut ini. Nggak ada yang bayar nih mulut. Motivasinya gratis.
Pulang dari pesanggeran, lah kok ngikut orang Tasik. Padahal disuruh bertengkar antar kadang. Disuruh berselisih antar kadang. Uangnya ditipu. Lah kok manut? Ini buku kenang-kenangan saya dikemanakan. Nah selama manekung, selama gembleng saya teriak-teriak. Ini apa artinya? Artinya apa? Nah, apa karena saya gratiskan? Sehingga motivasi dari saya ini tidak berharga. Kalau tidak saya gratiskan, panjenengan berani bayar saya berapa? Dulu ketika saya masih menjadi kiai, sekali manggung di mimbar 30 juta undangan saya itu. Panjenengan berani bayar saya berapa sekarang? Kalau minta dibayar. Jangan karena saya gratiskan lalu motivasi dari saya ini nggak ada harganya. Ini demi kebaikan alam semesta seisinya. Untuk kebaikan alam semesta seisinya. Bukan hanya individu. Berulang kali saya katakan jangan main-main tentang ini. Jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik. Simak dulu baik-baik. Bukankah saya sudah berulang kali katakan itu? Seluruh kadang saya, itu saya motivasi, saya support agar menjadi orang yang dewasa. Orang yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun dan pada apapun. Merdeka menjadi dirinya sendiri menurut versinya sendiri. Karena hanya dengan begitu kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Siapapun dia, dimanapun dia berada, kalau bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, kira-kira masalah apa yang bisa mendekat panjenengan? Enggak inginkah panjenengan jadi orang yang seperti itu? Lah saya loh memotivasi, menyupport panjenengan untuk jadi seperti itu. Setelah meninggalkan pesanggeran saya, karena sudah selesai manekung atau menggembleng, jadilah diri panjenengan sendiri. Berbekal jati diri panjenengan yang panjenengan kaji selama di pesanggeran saya. Silahkan mau jadi apa. Namun kalau sudah menjadi apa-apa, jangan sebar isu nyaingi wong edan bagu. Itu memalukan. Saya tidak punya saingan apa-apa. Lah wong saya orang seperti ini. Memangnya saya layak disaingi? Pantas disaingi? Memangnya apanya yang disaingi? Lah wong kayak gini disaingi itu. Yang disaingi apanya? Panjenengan mau buka pesanggeran di rumah panjenengan, saya bahagia. Saya seneng kalau panjenengan bisa dan mampu. Setidaknya seperti wong edan bagu. Itu setidaknya. Maksimalnya harus melebihi wong edan bagu. Buka pesanggeran di rumah sendiri. Atau di suatu tempat. Silakan. Saya senang, saya bahagia banget. Keberhasilan panjenengan secara mandiri dan dewasa serta merdeka seperti itu. Itulah yang bisa membahagiakan wong edan bagu. Nggak ada larangan seperti itu. Karena support atau motivasi dari saya memang seperti itu. Nah kalau hidup panjenengan menggerakkan kesadaran cinta kasih sayang panjenengan untuk mendirikan
padepokan, mendirikan pesanggrahan, mengumpulkan atau menyediakan waktu dan kesempatan bagi orang-orang awam untuk ikut mengkaji diri, saya seneng banget. Berarti panjenengan bisa mandiri, dewasa, merdeka menjadi diri panjenengan sendiri. Tapi jangan pernah katakan mau menyaingi wong edan bagu, itu memalukan. Wong edan bagu apanya yang disaingi? Lah wong musuh aja nggak punya. Perkara di luar sana ada yang menganggap saya musuh, terserah. Saya tidak pernah dan tidak pernah menganggap apapun itu musuh bagi saya. Alam semesta seisinya seluruhnya itu adalah keluarga saya. Yang sedang saya upayakan untuk manunggal menjadi satu kesatuan dengan kedirian saya. Satu pun nggak ada musuh. Pesaing nggak ada. Jadi jangan mendirikan pesanggrahan, padepokan, perguruan mau nyaingi Pak Web. Apa pesanggrahannya Pak Web seperti itu? Akan saya tunjuk. Ini gimana ceritanya? Emangnya saya pernah ngajari panjenengan seperti itu? Nyupot atau memotivasi panjenengan seperti itu? Lawang namanya patrap saja nggak tahu mau nyaingi wong edan bagu. Malu. Malu. Apa nggak malu itu? Namanya bacaan-bacaan yang digunakan setiap kali patrap sama dia aja nggak tahu. Mau bersaing sama wong edan bagu. Nggak bahaya tak? Emangnya wong edan bagu yang disaingi apanya? Saya bahagia dengan kesuksesan panjenengan. Karena memang motivasi dari saya, support dari saya kan seperti itu. Ya. Jadi jangan takut. Lakukan sesuai diri panjenengan sendiri. Menurut versi panjenengan sendiri. Silahkan. Buktikan dan tunjukkan kedewasaan panjenengan. Kemandirian panjenengan. Kemerdekaan panjenengan. Tapi jangan membuli saya. Gimana ceritanya? Panjenengan tidak akan pernah bisa sukses kalau membuli saya. Jangankan membuli wong edan bagu yang sudah memotivasi panjenengan. Jangankan membuli wong edan bagu yang sudah menyupport panjenengan. Membuli orang awam saja panjenengan tidak akan bisa sukses. Tidak akan bisa sukses. Membuli orang awam loh. Apalagi yang dibuli wong edan bagu. Orang yang sudah memberikan motivasi-motivasi buat panjenengan. Orang yang sudah menyupport panjenengan. Aneh panjenengan itu. Manusia. Nah, ini saya tidak ingin peserta menekung atau gembleng di tahun 2024 ada yang seperti ini. Jadi saya lebih berhati-hati. Betul, benar kata pendahulu kita. Bahwa pengalaman di tempat kejadian itu adalah guru terbaik. Nah, ini saya mendapatkan ilmu dari pengalaman-pengalaman ini tadi. Oh, berarti kalau seperti ini di tahun 2024 saya harus lebih berhati-hati lagi. Tidak asal. Jadi terima kasih masa lalu. Coba kalau nggak ada masa lalu, saya kan nggak tahu. Nggih, paham untuk panjenengan nggih. Beratus-ratus video saya selalu berteriak-teriak. Saya ndak ingin panjenengan gagal. Saya ndak mau panjenengan gagal. Saya ingin panjenengan berhasil. Saya ingin panjenengan sukses. Itu kan ratusan videonya. Di hampir setiap video pasti saya menyelingi kata-kata itu.
manekung, gembleng adalah penyelesaian. Selesai manekung, selesai gembleng adalah master. Begitu selesai manekung, begitu selesai gembleng, lah kok masalah bukannya selesai, malah nambah masalahnya. Itu karena apa? Karena motivasi-motivasi dari wong edan baku ndak dipraktekkan. Tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku belum terlalu mengerti, belum terlalu paham, belum terlalu tahu, apalagi hafal. Nama-namanya patrap nggak tahu, nama-namanya bacaan nggak tahu, tahapan-tahapan patrap samadhi juga nggak tahu. Bagaimana bisa selesai? Bagaimana nggak nambah masalah? Ditinggal manekung, ditinggal gembleng, yang tadinya kerja berhenti kerja, yang tadinya punya penghasilan jadi tidak punya penghasilan karena ditinggal manekung kan, tinggal gembleng. Punya cicilan pula di rumah. Selesai manekung, selesai gembleng, apa yang terjadi? Piring pecah semua. Itu karena apa? Namanya patrap, ndak tahu, Pak. Itu makanya saya ndak mau lagi panjenengan seperti yang sudah-sudah, ndak mau. Karena manekung atau ngebleng adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian seluruh kehidupan masa lalu panjenengan. Selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan adalah master yang tidak menutup kemungkinan lebih hebat dari wong edan bagu. Nah kalau apa-apa masih nanya wong edan bagu, pantas disebut master. Ngadepin anak, ngadepin istri, ngadepin tetangga, minta solusi sama wong edan bagu, layak disebut master? Nggak pantas. Nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng, meninggalkan pesanggrahan ini, silahkan panjenengan menjadi diri panjenengan sendiri. Sesuai versi panjenengan, menurut versi panjenengan. Secara dewasa dan mandiri. Agar panjenengan bisa merdeka. Mersudi mring kahanane dewe. Tidak hidup ditelunjuk jarinya orang lain. Tidak gampang dipermainkan orang. Tidak mudah dimanfaatkan orang, ditipu orang, dipermainkan orang, tidak gampang. Karena panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Silahkan. Tapi jangan membuli wong edan bagu seperti orang-orang sebelum tahun 2024. Namun jangan menyebar isu mau menyaingi wong edan bagu seperti orang-orang sebelum tahun 2024. Apalagi sampai orang dari Tasik yang saya jadikan background tadi. Gagal total panjenengan. Ini orang Tasik ini kalau sampai ketemu saya di manapun, saya gites itu. Gites. Dan saya yakin dia sekarang sudah dalam keadaan diadili oleh hidupnya sendiri. Dihakimi oleh hidupnya sendiri.
Untuk panjenengan, mungkin ada di antara panjenengan yang mempunyai beban pertanyaan yang belum terjawab. Saya beri waktu dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, agar supaya saya bisa menjawabnya. Dengan begitu, beban panjenengan bisa berkurang. Sehingganya melakukan patrap samadhi bisa lebih merdeka lagi. Monggo, siapa yang punya pertanyaan-pertanyaan? Ya, mau tanya kalimat yang di Micil Gatrahino itu artinya apa? Gatrahino itu adalah mujizat. Mujizat itu bahasa spiritual dari luar negeri itu ya. Kalau itu bahasa impor. Kalau bahasa daerah, bahasa sini asli Jawanya pulung. Nah, pulung. Tahu pulung kan? Ada lagi yang punya pertanyaan? Saya belum punya bukunya sama sekali, terus tidak bisa pelajari. Pengen bukunya? Ya. Selesaikan dulu laku murninya. Tak kasih buku gratis. Kalau belum selesai laku murninya, jangan bertanya tentang buku. Panjenengan punya uang berapapun tidak akan bisa membeli bukunya. Nah, panjenengan sebelum kesini pernah nyimak video saya? Nyimak tapi jarang. Pantesan jenengan tidak ngerti. Ya. Kalau setiap yang sudah selesai menekung pasti akan dapat kenang-kenangan buku, kunci the power dari saya. Nah itu saya mbreh-mbreh di setiap video itu. Nah karena panjenengan jarang menyimaknya, makanya jenengan tidak tahu. Pertanyaan-pertanyaan bukan tentang buku. Kalau buku nanti saya kasih gratis sama jenengan. Kalau panjenengan berhasil menyelesaikan laku murni. Ya, kalau panjenengan tidak berhasil menyelesaikan laku murni ya nggak akan bisa dapat buku. Itu ada buku. Kalau panjenengan mau menghafal itu ada buku di situ. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Sudah pernah buka-buka buku di situ? Nah, iya. Nah itu kan sama. Yang sedang panjenengan praktekkan kan buku itu. Ada lagi pertanyaan lain? Yang lainnya mungkin punya pertanyaan, ada pertanyaan? Enggak ada? Nah. Kuncinya itu bacaannya semuanya bagi saya nyantol banget. Ya. Ada pertanyaan? Apakah boleh tidak mengaji ini kan? Kaji kan di atlet bolehkah? Kenapa enggak boleh? Panjenengan jadi tukang cangkul tetap nyangkul lah. Kalau panjenengan guru ya tetap jadi guru. Panjenengan pedagang tetap jadi pedagang. Panjenengan atlet tetap jadi atlet. Jangan gara-gara Wahyu Pancalaku nyangkulnya berhenti, PNS-nya berhenti, atletnya berhenti. Nah kalau itu berhenti berarti panjenengan berhenti sama perempuan juga. Soalnya kan itu tarung gitu. Memangnya kenapa? Wong itu kan memang atlet. Ya enggak apa-apa. Wahyu Pancagaib dan sikap sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, yang menjadi diri sejatinya manusia hidup, itu bukan untuk merubah.
tapi untuk menyempurnakan. Bukan untuk merubah. Wahyu panca gaib ini diwahyukan kepada manusia kan untuk menyempurnakan. Untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan. Bukan untuk merubah. Bukan untuk merubah. Jadi apapun yang sudah ada di alam semesta ini dijaga, dirawat, dikelola, disempurnakan, bukan diubah. Bukan ditentang. Bukan ditinggalkan. Bukan. Nah. Ada yang lain punya pertanyaan? Ada pertanyaan lainnya ada enggak? Yang lain, coba. Ayo, ada pertanyaan yang lain? Saya akan belajar dari YouTube. Udah tahun. Jadi belajar patrapnya juga saya setiap ucapan Pak Wid itu saya catat. Karena saya nggak bisa buka yang sudah dibuka di apa itu tulisannya itu, jadi saya setiap Pak Wid di video itu saya catat. Saya susun sendiri. Dan juga cara susunnya mungkin nggak sama dengan ini, saya susun punya Pak Wid aja. Diomongin Pak Wid itu saya susun sendiri. Dan juga ada saudara saya yang ikut belajar baca itu juga. Nggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Soalnya tadinya kan saya nggak izin. Jadi saya susun tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Saya susun dengan apa yang diomongin Pak Wid di YouTube. Terus banyak saudara saya yang ini, jadi yang tadinya bingung, jadi saya kasih tulisan itu di wahyu panca gaib. Jadi enggak bingung. Jadi nggak bingung. Nah, enggak apa-apa, bukan masalah. Kalau ada mungkin urutan atau susunan yang tidak sama, nah selama panjenengan manekung atau gembleng di sini kan diberi motivasi. Nah, itu yang digunakan. Itu yang dijadikan patokan ya. Itu yang dijadikan patokan. Ya. Jadi yang dijadikan patokan jangan yang dari rumah, tapi apa yang dimotivasikan di sini ya. Nah, nanti kalau setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng, itu nanti akan mendapat kenang-kenangan buku dari saya. Nah, buku itu memuat seluruh perjalanan spiritual hakikat hidup saya sampai saat ini. Itu termuat di situ semua. Nah, di panjenengan tinggal baca aja baik-baik. Itu detail sekali. Karena apa? Karena saya menggunakan bahasa paling sederhana gitu loh. Saya menggunakan bahasa paling sederhana dan sudut pandang dari berbagai kacamata. Jadi sangat mudah sekali. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Kalau sholat puasa. Sholat puasa. Gimana? Apanya yang gimana itu? Boleh nggak gitu Pak? Oh boleh. Mulai Kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan menggerakkan panjenengan untuk melakukan apa tadi? Sholat, puasa, lakukan. Lakukan. Ada pertanyaan lain? Yang lainnya? Ada? Enggak? Ada. Untuk panjenengan yang tadi patrap samadhi di ujung sana. Selesai patrap samadhi, tangan panjenengan seperti ini. Kenapa itu? yang
Cukup. Ya, saya kira berdoa. Terus lagi, bapaknya yang di sana, yang dari mana? Yang dari Banjarnegara. Kenapa setelah selesai melakukan patrap samadhi tadi, saya perhatikan panjenengan begitu payahnya. Apa yang panjenengan alami? Kakinya kesemutan tidak sembuh-sembuh. Untuk menghindari kejadian tersebut, kalau sudah palungguh panutup, itu jangan langsung bergerak spontan, apalagi berdiri. Ubah dulu cara duduknya ini loh, dirubah. Kalau duduknya tadinya seperti ini, nah dirubah agak renggang. Setelah renggang, nah baru diluruskan kakinya, diturunkan dari atas itu diturunkan. Jangan bergerak spontanitas. Nah, karena apa? Karena tubuh atau fisik masa lalu panjenengan masih dalam proses pembersihan dari masalah-masalah. Jadi kalau setelah selesai patrap samadhi, panjenengan bergerak spontanitas itu akan mempengaruhi peredaran darah panjenengan. Jadi beri waktu untuk raga panjenengan melakukan adaptasi terlebih dulu setelah melakukan patrap samadhi. Paham ya? Nah, terus lagi. Kalau melakukan patrap samadhi, alas bokongnya jangan terlalu tinggi. Nanti kebiasaan jenengan. Nanti kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, bagaimana kalau panjenengan berada di tempat yang darurat? Nggak ada alas bokong. Panjenengan nggak bisa patrap samadhi. Wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Patrap samadhi yang sesungguhnya itu tanpa lemek, ya, tanpa alas. Jadi kalau di atas batu ya bokong kita bersentuhan secara langsung dengan batu. Kalau di lantai ya bersentuhan langsung dengan lantai. Kalau di tanah ya bersentuhan langsung dengan tanah. Itu patrap samadhi yang sesungguhnya. Coba aja panjenengan melihat patilasan patilasan para pendahulu kita. Ketika bertapa di dalam gua itu ada bekas bantalnya enggak? Alas bokongnya ada enggak? Cari. Kalau ada, wah itu antik itu, keramat itu. Paling yang panjenengan temukan adalah batu yang ngecap bokong kan, sampai ngecap kan batunya itu. Nah itu, nah itu supaya jenengan ndak kebiasaan nanti. Ya. Jadi kebiasaan enak itu sedikit demi sedikit kita kurangi. Ini di dalam patrap samadhi loh ya. Kalau di luar patrap samadhi kita harus cari enak. Tapi kalau di dalam patrap samadhi, kebiasaan yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ini harus dikurangi sedikit demi sedikit. Supaya panjenengan tidak terbiasa di situ nanti. Jadi sehingganya panjenengan bisa melakukan patrap samadhi dimanapun panjenengan berada. Ya. Di kapal apa perahu? Ya nggak masalah, memangnya kenapa? Nggak masalah. Kalau bisa melakukan, lakukan. Patrap samadhi sambil nyetir motor aja bisa kalau panjenengan bisa. Yang penting kan bisa.
bisa. Seandainya singkir itu Pak Ul. Hah? Kalau singkir kan seandainya rumah lantainya nggak Hmm. koran gitu, Hmm. nggak nyentuh tanah kan. Lantai ini juga termasuk tanah, Bapak. Iya, maksudnya kan lantainya triplek itunya lantai 2 tapi triplek kan nggak nyambung ke tanah, tapi sama juga. Sama. Kalau singkir kan harus nyentuh tanah. Yang penting tanah ya. Ya misalkan tanahnya ada tikernya, ada kasurnya, ada keramiknya, ya bukan masalah, sama aja tanah itu. Yang penting enggak ngambang gitu ya. Enggak, saya kan rumah kan ada lantainya di atas, tapi bukan coran. Ya yang panjenengan berarti harus turun. Enggak bisa dia. Enggak bisa, harus turun jenengan. Harus turun. Karena apa? Karena singkir itu berhubungan dengan ibu bumi, ibu pertiwi. Ya, itu hubungannya. Kalau enggak bisa sempurna. Kalau cuma bopo angkoso tok enggak bisa. Nah bisa ya, harus ada ibu bumi. Makanya singkir harus setidaknya dekat dengan tanah, setidaknya. Misalkan lagi di kapal laut, di pesawat, enggak bisa singkir. Bisa. Kecuali jenengan bawa tanah itu segenggam, harus taruh di kaki, dalam sepatu. Iya, kemarin kan adik saya kan kontrak gitu. Kontrakannya kan di atas. Gimana saya singkir orang di atas? Katanya itu bukan Nggak bisa. Jadi harus patrap singkir, harus turun dulu melakukan patrap singkir. Nah setelah selesai patrap singkir, nah baru naik lagi untuk melakukan palungguh panutup napangnya gitu. Nggak kan motivasi dari Pak Ugi itu apa waktu mikir sampurna itu kan kita andainya ngadep ke sono, jadi singkirnya jangan ngerubah. Iya, Kalau ya. menghadap ke barat, Arah hadap itu tadi, arah menghadap jangan dirubah ketika singkir. Kalau kita melakukan patrap samadhi menghadap ke utara, ya berarti singkirnya juga harus ke utara. Berarti andainya mikir sampurnanya di atas, dia singkirnya turun ke bawah tetap ngadep ke barat. Iya. Terus nanti selesai singkir, lah baru naik lagi untuk melakukan samadhi sebentar, kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Ada yang lain pertanyaannya, Masnya, yang dari mana jenengan Mas ya? Semarang. Yang dari Semarang. Ada pertanyaan Mas ya? Saya suatu kapal sedang pakai hutan. Biar lebih close gitu. Boleh apa? Sebenarnya sih itu bukan masalah Mas ya. Kita melakukan patrap samadhi agar supaya tidak terganggu oleh nyamuk. Kita pakai autan atau obat nyamuk bakar. Atau sebelum patrap samadhi ruangannya disemprot dulu jas gitu ya. Bukan masalah sih itu. Namun kalau kita masih memiliki rasa dan perasaan terganggu, berarti belum manunggal. Nah, kalau kita benar-benar manunggal, apalagi ada kata jati di situ, kita tidak akan merasa terganggu oleh apapun. Kita tidak akan merasa tersaing oleh apapun. Kita tidak akan merasa terancam oleh apapun. Satu. Yang kedua, laku spiritual hakikat hidup kita yang paling utama adalah kesadaran
cinta kasih sayang hidup. Nah, ini yang kedua. Maha Suci menciptakan nyamuk. Itu memang untuk seperti itu, Mas. Coba kalau panjenengan jadi nyamuk, apa yang akan panjenengan lakukan? Apa panjenengan akan menghisap tembok? Nah, ini tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup loh ya. Dari nyamuk inilah kita bisa belajar rela. Dari nyamuk ini kita bisa belajar legowo. Dari nyamuk ini kita bisa belajar ikhlas. Toh nggak ada satu sendok. Itu karena panjenengan nggak rela. Karena belum ada kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sudah besar di dalam diri panjenengan, pasti nyamuk pun akan menyambutnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran cinta kasih sayang hidup ketemu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, mana mungkin menyakitkan, mana mungkin menggatalkan, itu mana? Mesra. Mesra. Tuh, itu loh. Itu kesadaran cinta kasih sayang itu udah seperti itu ya. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sebelum manekung atau gembleng, laku kita adalah laku murni agar dapat mencapai suci atau fitrahnya diri. Artinya di dalam laku murni keadaan kita belum suci kan. Nah, karena keadaan kita belum suci, masih berupaya memurnikan, sepertinya wajar kan kalau ada sesuatu yang bisa mendekat kita. Termasuk nyamuk. Karena apa? Karena belum suci. Masih dalam keadaan proses murni. Lalu, kalau sudah suci, kalau sudah manunggal jati, panjenengan melakukan patrap samadi di sarang nyamuk pun nyamuk tidak akan menyentuh panjenengan. Karena apa? Karena suci tidak bisa tercampuri, tidak bisa dicampuri. Kalau masih bisa dicampuri berarti belum suci. Nyamuk bisa dijadikan tolak ukur. Nah, kalau nyamuk masih bisa mendekat berarti belum suci. Apalagi mendekatnya minta darah. Nemen urung suci nih. Ayo, rela enggak? Rela enggak rela? Rela tidak rela. Kenapa? Nyamuk tidak akan mengambil darah sehatmu. Percayalah, bagian tubuh mana yang dihinggapi nyamuk dan diambil darahnya berarti bagian tubuh itu yang tidak sehat. Oh, iya saya angka ini, tapi 4 aja lah. Andai saja wujudnya nyamuk sebesar wujudnya lintah, pasti akan digunakan untuk alat
terapi. Nah, wujudnya nyamuk segitu. Makanya para ahli terapi milihnya lintah untuk dijadikan alat terapi. Padahal sama itu, lintah sama nyamuk itu sama. Dia hanya menghisap darah kotor, darah yang tidak sehat. Nah, bagaimana dengan nyamuk demam berdarah? Teori. Enggak seperti itu. Nah, dengan apa yang sudah saya jelaskan, apa panjenengan masih nggak rela digigit nyamuk? Perkaranya itu bukan perkara darah saya yang diambil, Pak Web. Perkaranya itu gatel. Nah. Ngono kan? Lah, gatal karena digigit nyamuk, gatal karena sedang digigit nyamuk. Ini kan bisa panjenengan jadikan anak tangga untuk bisa mudah mengucapkan terima kasih. Gatal lo daripada mbok kukur terus. Lah daripada matur suwun, mengucapkan matur suwun tapi nggak ada bahan gitu. Apa yang dimatur suwuni? Dengan digigit nyamuk, terasa gatal kan jadi punya bahan untuk mengucapkan matur suwun kan? Barang siapa bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmatnya. Gatal matur suwun. Tambah gatal. Bukan gatalnya yang bertambah, tapi nikmatnya dari kerelaanmu, dari keikhlasanmu. Karena diambil bagian dari tubuhmu yang tidak sehat. Jadi nyamuk juga punya hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari panjenengan. Karena dia sudah mengambil sesuatu yang kurang baik dari diri panjenengan. Gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi enggak? Nah, apa itu? Boleh. Bapaknya punya pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin punya pertanyaan? Saya kan memang belum mengetahui sama sekali. Makanya saya ini orang awam, nggak tahu bukunya itu apa yang dibaca ini nggak tahu dari situ saya. Terus ini kalau Idrip isinya itu sowan, itu kan ada namanya. Kalau kita orang dah lancar-lancarnya kan tahu. Belum sama sekali ya ini. Lah itu kan ada buku. Ya. Lah iya, bukunya dibuka. Kunci The Power level 1. Patrap Samadhi Mijil Sowan. Untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Gede-gede itu Pak tulisannya, tanpa kacamata jangan bisa baca. Langkah awal, penjelasan. Baca baik-baik penjelasannya. Nanti duduk bersila dulu. Komplit Pak. Jelas banget. Jadi tidak berbelit-belit. Setelah duduk siap, lakukan patrap. Lakukan patrap. Setelah melakukan patrap, baca bacaan Palungguh Pambukala. Di sini kan sudah berbeda kan antara patrap dengan Palungguh Pambuka, ini kan sudah berbeda. Itu komplit, tinggal baca aja gitu.
Nah, itu ada bukunya. Nggih. Nah, jadi baca, dihafal. Oh, berarti seperti ini yang namanya patrap. Lah, yang dibaca, oh ini yang namanya palungguh pambuka. Jelas banget, Pak. Lah wong itu makanan mateng, saya sodorkan. Jadi jenengan ndak perlu ngeracik, ndak perlu bumbuin, ndak perlu masak, ndak tinggal lep gitu toh. Di patrap samadhi apa panjenengan malam ini? Patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah berarti kan sudah melewati patrap samadhi mijil sowan. Sudah melewati patrap samadhi mijil sampurno. Kenapa mengatakan belum tahu? Sudah 2 tahap loh yang panjenengan lewati. Nah, loh, kan dibimbingkan. Tata caranya kan dibimbingan langsung. Jenengan milih dibimbing langsung apa milih buku? Nah, ya sama saja. Ya, sama saja. Apa yang dibimbingkan panjenengan tentang patrap samadhi secara langsung itu sama dengan di buku, Pak D. Nah, jadi jangan risau tentang buku lah, wong panjenengan mendapat bimbingan secara langsung. Jangan risau sama buku. Ya. Sama, apa yang dimotivasikan itu sama dengan yang di buku. Awas nanti jenengan kepikiran buku terus itu nanti. Kalau di buku, melalui buku, patrap panjenengan belum tentu tepat. Bacaan-bacaannya juga belum tentu tepat. Tapi kalau dibimbing langsung, pasti tepat. Gitu. Namun untuk menghafal nama-nama patrap, nama-nama bacaan, nah itu bisa diketahui dari buku. Selain mendengarkan motivasi secara langsung. Paham mboten Bapak E? Tidak maksudnya gitu. Nah, iya. Nah, terus semuanya bisa mengerti dan memahami apa arti maksud yang sudah saya sampaikan. Juga bisa mengetahui kemana arah tujuan daripada apa yang sudah saya sampaikan. Maka mari kita praktekkan bersama-sama untuk alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup dan terima kasih. Tercerahkan buat panjenengan semua. Nggih. Tapi peserta manekung atau gemblong pertama tahun 2024. Sepuh-sepuh.